Firman hari ini berjudul Seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan sorga yang diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Jadi semua jemaat gereja Yewon yang ada di ibadah, yang beribadah bersama-sama dan secara online dan offline yang ada di luar negeri, mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita mengkoordinasikan dengan rasa syukur. Jadi bagaimana kehidupan saudara selama 1 minggu kemarin? Apakah mengkoordinasikan banyak hal dan segala hal dengan rasa syukur? Jadi sebenarnya hal yang paling utama dalam kehidupan beriman itu harus dilakukan secara langsung. Jika Tuhan Allah itu hidup, jika Yesus itu Kristus, kita tinggal menaati firman-Nya. Pada saat kita taat, pada saat kita setia kepada firman Tuhan, kita tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan jawaban Tuhan, di mana saya bisa mengalami firman Tuhan, bagaimana saya bisa mengalami karya Tuhan. Kalau gitu caranya sangat gampang. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, saudara dapat aplikasikannya, langsung lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara hanya mendengar, saudara tidak melakukannya, itu adalah suatu kepalsuan. Jadi sebenarnya apa? A, maksudnya alfabet A, yang paling pertama dalam kehidupan beriman itu apa? Yaitu A dari aplikasi. Jadi apapun yang saudara harus dengar, harus diaplikasi. Jangan sampai firman itu menjadi referensi bagi saudara. Itu harus menjadi tujuan utama saudara hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena saudara tidak mengaplikasikan, karena saudara tidak pernah mendapatkan jawaban doa, bukan berkat tetapi jawaban doa dari ketaatan firman Tuhan, ya jadi saudara tidak bisa menyampaikan Injil juga kepada orang lain. Karena saudara tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan, sehingga saudara tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak perlu saudara mempraktekkan segalanya. Maksudnya seluruh firman-Nya itu saudara tidak bisa mempraktekkan juga dalam kehidupan masing-masing. Setidaknya memegang satu kata saja. Memegang satu kata, menjadikan itu rema di dalam hati saudara pada hari Minggu. Ada pepatah yang mengatakan setiap perjalanan besar dan bersejarah selalu diawali dengan langkah kecil. Jadi sama seperti itu, saudara harus memegang satu kata saja dari firman Tuhan dan coba memiliki hati. Aku mau coba mengaplikasikan satu kata ini di dalam kehidupan aku sendiri. Pada saat saudara beriman seperti itu, pasti Tuhan yang akan menjawabnya. Apakah saudara tahu sayur toge?
pada saat kita membuat sayur toge, kita menyiram air kepada benih kacang hijau. Jadi kita siram air secara teratur dan kelihatannya pada saat kita siram airnya itu kayak langsung bocor ke bawah. Tetapi setelah beberapa kali penyiraman dari benih kacang hijau itu menjadi toge. Jadi sama seperti itu, mungkin kelihatannya apa yang kita lakukan itu tidak guna, tidak efek. Tetapi lama-lama itu akan membawa efek yang sangat besar dalam kehidupan kita, apalagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saya mendapatkan kabar juga dari misionaris dari luar negeri. Dan katanya, dia cerita kepada saya, baru-baru ini saya mendapatkan suatu hal yang saya terima. Rasanya saya tuh menjadi sangat sensitif baru-baru ini. Jadi secara rohani saya sangat sensitif sehingga pada saat saya mendengarkan firman Tuhan pada minggu lalu, koordinasi segalanya dengan rasa syukur, saya jadi nangis. Jadi mari kita mengakui bersama-sama. Mari kita mengaplikasikan dan bertumbuh. Mari kita langsung praktek dan mengalami pertumbuhan. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pertumbuhan? Kita tinggal taat kepada firman Tuhan. Dan pada saat kita mengalami pertumbuhan, bukan hanya kita saja yang sadar, tetapi orang-orang di sekitar kita juga sadar. Jadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dari Inggris yang bernama Charles Spurgeon dan pengkhotbah ini mengatakan bahwa jika bersyukur saat kita menghadapi kemalangan, kemalangan tersebut akan berakhir. Jika kita bersyukur pada saat kita kelancaran, kelancaran akan berlanjut. Dan pada saat kita bersyukur, pada saat melihat api lilin, Tuhan akan diberi lampu listrik. Dan kalau kita bersyukur atas lampu listrik, Tuhan akan berikan kita cahaya dari bulan. Dan kalau kita bersyukur atas cahaya dari bulan, Tuhan akan memberikan kita cahaya dari matahari. Dan pada saat kita bersyukur atas cahaya dari matahari, Tuhan akan memberi kerajaan sorga. Jadi, walaupun saudara hidup di dunia ini, walaupun saudara hidup di bumi ini, saudara bisa bersyukur, berarti saudara bisa hidup di kerajaan sorga. Dan apalagi kita bisa melihatnya dari wajahnya. Kalau orang yang selalu bersyukur, kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari ekspresinya. Tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya berpihak-pihakan. Jadi seluruh jemaat gereja Yewon, semua keluarga gereja Yewon, saya berdoa supaya saudara bisa bersyukur dalam segala hal. Jadi setiap langkah saudara bisa membuatnya menjadi alasan untuk bersyukur. Jadi pada minggu lalu, dalam rangka Hari Minggu Syukur Penuaian Jelai, kita fokus kepada firman yang kita dapat bersyukur. Dan kembali lagi pada minggu ini, kita akan melanjutkan firman dari Matius. Dan hari ini Matius pasal 23. Dan kalau kita melihat dari Matius pasal 21, itu kita bisa melihat ada insiden-insiden yang terjadi setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk ia mengalami penyaliban, yaitu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Dan sejak Matius pasal 21, kita bisa melihat begitu banyak sekali pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan juga orang-orang yang berkuasa pada saat itu, mereka berusaha sekali untuk mencari celah dari Yesus. Jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, mereka semuanya orang-orang terkenal, berkuasa, dan pemimpin-pemimpin agama, mereka terus bergiliran untuk mencemooh Tuhan Yesus dan juga terus untuk menyerang Yesus. Mereka menyerang Yesus itu memakai ilmu mereka tentang hukum Taurat dan juga semua kepintaran mereka dan juga keahlian mereka masing-masing, tetapi mereka tidak bisa menyerang Yesus.
Karena Yesus selalu memberi jawabannya itu dengan firman Tuhan Allah. Selalu memakai firman-Nya, firman dari Perjanjian Lama. Dan sebagai hasilnya, tidak ada yang dapat menjawabnya juga dan tidak ada yang dapat menanyakan lagi. Kalau kita melihat Matius 22 ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Dan setelah itu pada Matius 23 yang kita akan lihat hari ini, setelah serangan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, sekarang saatnya Yesus yang menegur mereka. Tapi secara sangat keras. Sampai banyak juga yang pasti bingung, kok Yesus yang penuh kasih bisa begitu jahat, tega mengatakan hal ini kepada mereka. Tapi ada alasannya mengapa Tuhan menegur mereka secara keras. Karena sebagai hasilnya, mereka telah menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, dan mereka sendiri tidak bisa masuk. Dan juga merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan juga mereka tidak bisa hindari penghakiman dari neraka. Jadi ini yang membuat Yesus jadi sangat marah. Jadi mereka tidak bisa hindari penghakiman dari neraka, katanya. Jadi kita bisa melihat dari Alkitab begitu tegas terhadap orang-orang yang telah merintangi penginjilan, yang telah menjadi halangan dalam keselamatan, yang menjadi halangan dalam penginjilan misi. Ini adalah suatu hal yang Tuhan tidak mau kompromi. Kalau kita melihatnya secara manusiawi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka seumur hidupnya belajar untuk peraturan hukum yang telah dibuat oleh Tuhan Allah. Sampai mereka itu begitu percaya diri bahwa tidak ada orang yang lebih paham hukum Taurat ini daripada mereka. Tetapi di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Mereka kelihatannya saja, bentuknya saja kesalehan, tetapi di dalam isinya mereka tidak ada apa-apa. Jadi mereka hidup dengan iman yang hanya bentuknya saja, hanya packaging saja. Hanya memiliki bungkusan saja, tidak ada isi di dalam. Jadi walaupun sudah membuka zaman baru untuk menerima Injil, tetapi mereka jadinya terjatuh dalam kerangka lama. Mereka telah terjerumus dalam hal-hal yang menjadi lama, yang mengikat mereka. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui rasa semangka, apakah semangka ini manis atau tidak, kalau kita hanya menjelat kulit semangka. Jadi banyak sekali yang berpura-pura. Jadi mereka berpura-pura peduli dengan gereja, mereka berpura-pura aktif menjadi orang-orang penting di dalam gereja. Mereka berpura-pura menjadi orang yang sangat aktif di gereja, tetapi hanya pura-pura. Jadi banyak sekali orang-orang yang hanya berpura-pura dan menjadi orang yang beragama di dalam gereja. Kalau Injil ini, sekali saudara tahu bagaimana rasanya, pasti saudara tidak tahan berdiam saja. Karena di luar ini banyak sekali orang yang tidak tahu apa itu Injil. Ya, seperti tidak pernah mendengar apa kata Injil ini. Oleh karena itu, kita harus berperan, kita yang harus mengambil peran untuk membuka pintu-pintu kerajaan surga bagi mereka. Jangan sampai saudara menghabiskan hidup saudara untuk hal-hal yang beragama.
Jadi saya berdoa untuk semua keluarga gereja Yewon supaya saudara bisa menjadi seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan sorga. Subjudul pertamanya adalah pengalaman akan Injil yang harus diprioritaskan. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi di sini Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau kita melihat di rumah ibadat orang Yahudi itu ada kursi batu di dalamnya, dan itu adalah kursi Musa, di mana orang-orang yang menafsirkan hukum Taurat dan juga orang yang mengajarkan hukum Taurat duduknya di kursi batu itu. Jadi mungkin dari kelihatannya mereka itu duduk di kursinya Musa, seolah-olah mereka itu berperan menjadi Musa. Tetapi apa yang mereka lakukan itu malah membuat peraturan-peraturan yang susah untuk dilakukan, dan mereka mengajarkan kepada orang-orang, tetapi mereka sendiri tidak menuruti hukumannya. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi malah memberi beban kepada keluarganya atas berbuat dosa. Jadi apa ciri-ciri dari agama? Begitu banyak peraturan, begitu banyak formalitas yang kita harus ikuti. Tetapi ya itu baik kalau itu sangat sistematis, tapi malah itu yang menjadi halangan dalam menyampaikan Injil ini. Orang-orang Farisi dan kalau kita melihat ahli-ahli Taurat, kita bisa melihatnya. Yesus itu sangat marah besar kepada mereka. Kalau kita melihat, celakakah kamu. Kata celakakah kamu itu banyak sekali ya disampaikan oleh Yesus. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka terbiasa dengan bukan rasa Injil, tapi rasa yang lain. Kalau kita melihat Matius 22 ayat 42, di sana juga di sana Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka benar-benar mengetahui Kristus atau tidak? Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Dan apa kata mereka? Mereka menjawabnya anak Daud. Jadi ini adalah pemikiran orang-orang Yahudi yang biasa dilakukan pada saat itu. Dan di Mazmur 110 juga, di sana Yesus menjawab atas jawabannya mereka. Kalau misalkan Daud itu kalau misalkan Kristus itu anaknya Daud, bagaimana caranya? Daud dapat dipenuhi oleh Roh Kudus dan ia mengatakan bahwa dia, maksudnya Tuhan Allah itu adalah Kristus. Jadi apa yang mereka katakan itu sangat bertolak balik belakang. Jadi mereka memang sadar tapi tidak sadar secara full. Ya mungkin secara fisik Yesus, mungkin secara Kristus, mungkin secara duniawi, mungkin keturunannya Daud, tetapi sebenarnya secara rohani Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi Daud ini belum ketemu dengan Yesus, tetapi ia sudah mengakui bahwa ia adalah Kristus dan Tuhan Allahku.
Dan Rasul Paulus menyampaikan hal ini, kayak menjelaskan hal ini secara detail di Roma 1 ayat 2 sampai 4. Di sana mengatakan, Injil itu telah dijadikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini adalah rahasia Injil. Jadi tidak semua orang bisa mengetahuinya. Saudara kan semua punya rahasia sendiri. Apa rahasia Tuhan Allah? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mengetahui rahasia ini, rahasianya Tuhan Yesus. Sampai Rasul Paulus pun ia telah terharu. Karena tidak semua orang yang dapat mengetahui rahasia ini. Karena ini adalah rahasia Tuhan Allah. Kristus adalah rahasia. Jadi saudara yang berada di tempat ini, saudara percaya ini adalah rahasia yang datang dari Tuhan, dan saudara tahu betapa pentingnya rahasia ini dan sedang duduk di tempat ini, berarti saudara adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan Allah. Jadi hari ini pun saudara dipanggil oleh Tuhan Allah, dipanggil untuk kerajaan sorga, saudara bisa saja. Bukan bisa saja, tetapi saudara harus pede karena masuk ke kerajaan sorga. Kalau orang yang sangat menikmati hidup di dunia ini, pastilah mereka tidak mau ke kerajaan sorga karena mereka mau menikmati hidup lagi. Tapi orang-orang yang miskin mungkin mereka ingin cepat-cepat pergi ke kerajaan sorga, tapi bukan itu maksudnya. Kita mengetahui rahasia Tuhan Allah. Dan yang menjadi rahasia itu, yang menjadi Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa melihat, kita tidak boleh sia-siakan waktu kita untuk menjalankan kehidupan beragama. Jadi seperti banyak sekali orang yang suka mengatakan hal-hal yang sudah lama. Jadi berulang-ulang menceritakan hal yang lama, yang dulu. Kalau saudara terjebak dalam masa lalu, dan kalau saudara terjebak dalam hal yang kelihatan di mata, saudara tidak bisa terbebas dari hal itu. Saudara akan jatuh dalam kehidupan yang hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat pendahuluan. Jadi bukan pentingnya. Bagian yang tidak penting. Kenapa? Sampai kapan saudara mau menjadi peran pendukung dalam sebuah karya. Jadi saudara tidak boleh menjadi orang yang hanya lewat begitu saja. Saudara adalah tokoh utamanya, bukan pemain pendukungnya. Jadi saudara harus amin bahwa saudara adalah tokoh utamanya, dan saudara selalu berpikir, aku adalah tokoh utamanya. Tidak bisa suatu hal terjadi kalau tanpa aku. Jadi ini bukan sebuah kesombongan, tetapi ini adalah sebuah iman. Kalau saudara tidak bisa mengkoordinasi dengan dengan firman Tuhan dan juga rasa syukur, saudara tidak bisa membuat karya. Karena saudara terjebak dalam uang, terjebak dalam jabatan, terjebak dalam kehormatan. Semuanya saudara akan tidak bisa memegang apa yang paling penting dari Injil ini. Jadi kalau misalkan saudara tidak bisa memegang yang intisari dari Injil ini, saudara gampang sekali terluka. Pada saat saudara parkir, pada saat saudara keluar dari gereja, pada saat saudara berbicara dengan orang-orang gereja, malah saudara di sana mendapatkan luka dari orang-orang.
Jadi kehidupan beriman itu bukan dengan cara harus berusaha. Bukan itu caranya. Tetapi yang penting kita mencoba rasa sesungguhnya bagaimana caranya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan sampai saudara terjebak dalam hal itu. Jadi kalau orang yang mendapatkan anugerah sangat sederhana. Jadi Injil ini tidak ada yang namanya ribet. Injil itu tidak ada yang namanya terlalu banyak kerjanya. Tapi saudara harus benar-benar fokus kepada Injil ini dan berakar di dalam Injil dan bisa menikmati Injil ini. Jadi sebagai hasilnya saudara akan menjadi orang yang memberi pengaruh secara rohani kepada orang lain. Jadi kalau misalkan saudara memakai contoh yaitu sebuah produk dan saudara itu suka sekali dengan produk ini. Jadi saudara sudah terbiasa memakai produk ini sehari-hari dan sudah lama, mungkin bertahun-tahun. Dan satu hari brand itu telah mengeluarkan produk baru yang sudah direvisi. Tetapi saudara merasa tidak nyaman karena itu tidak sama dengan produk lama yang selama ini saudara miliki. Tetapi banyak orang terhenti di tempat ini karena mereka tidak mau mengalami suatu perubahan yang sudah menjadi kenyamanan bagi mereka. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menantang diri untuk mengkoordinasi dengan hal-hal yang sudah diperbaharui. Jadi kalau misalkan saudara terjebak dalam pikiran yang seperti itu katanya namanya efek terkunci. Jadi pikirannya terkunci. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Saudara harus menghancurkan kerangka lama. Semua pemikiran kita yang negatif seperti kita terjebak dalam masa lalu dan juga terjebak dalam kerangka lama. Padahal dunia ini begitu cepat berubah. Jadi kita harus mengikuti dunia ini yang terus berubah. Sekarang kita sudah di perkembangan industrial yang keempat. Sekarang menuju kelima. Kita bisa melihat begitu banyak sekali perusahaan yang pemimpinnya hanya umurnya 30 tahun, yang ada juga umurnya 20-an tahun. Masa kita mengatakan hal-hal yang sudah lama, hal-hal yang tidak sesuai dengan zaman ini di antara orang-orang yang sudah mengikuti dunia ini dengan cepat. Jadi janganlah saudara terjebak dalam pikiran lama, cetakan yang lama, kerangka lama. Jadi saudara, keluarlah dari masalah itu. Keluarlah dari kerangka lama. Oleh karena itu, saya berdoa untuk saudara sekalian supaya saudara bisa, kemanapun saudara pergi, saudara bisa menjadi tokoh utama yang dapat membuka pintu kerajaan sorga kepada orang-orang lain. Subjudul kedua adalah pengalaman yang harus diteruskan. Saya akan membacakan ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat itu sampai ayat ke-36, bukan hanya teguran, tetapi ini hampir
mengutuk. Yesus lagi mengutuk orang-orang di sana itu. Jadi di sini kita harus melihat mengapa sampai Yesus mengutuk mereka. Karena mereka berperan untuk menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Jadi sebenarnya di sana harus terjadi penginjilan misi dan juga banyak orang yang terima Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka menjadi halangan dalam penginjilan Injil ini. Kalau misalkan ada yang menghalangi penginjilan misi, celakalah kamu. Harus aku yang melakukannya. Aku yang harus dipakai oleh Tuhan. Sehingga keegoisan orang yang seperti ini bisa celaka. Celakalah kamu. Kalau kita melihat ayat 15, di sana ada orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang lain. Dan ada juga pemimpin-pemimpin buta pada ayat 16. Dan di sana ayat 17 juga dikatakan buta ini buta yang sangat bodoh. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang disebut dari firman ini, mereka begitu menghalangi penginjilan misi. Oleh karena itu Yesus berfirman di ayat 33, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak." Saya sebagai pendeta saja tidak pernah memakai kata-kata kasar seperti ini. Tapi Yesus memakai kata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Coba saudara bayangkan, mereka adalah semua pemimpin-pemimpin agama yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu berwawasan banyak dan luas mengenai hukum Taurat. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Keturunan ular beludak. Jadi kalau mereka terus berada di dalam kondisi yang seperti itu menjadi halangan dalam penginjilan misi, mereka akan menuju ke kebinasaan, ke neraka. Kalau kita melihat firman hari ini, sudah 7 kali Yesus memakai kata celakalah kamu. Jadi kalau kita bisa melihat pemakaian kata ini sudah 7 kali, berarti kita bisa melihat juga Yesus begitu sakit hati untuk membalikan hati mereka supaya mereka cepat sadar. Di ayat 37 berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Jadi kita bisa melihat bagaimana negara Israel, bagaimana negara Yerusalem, mereka menjadi hancur setelah Yesus mengatakan hal ini. Jadi negara Israel itu sudah tidak ada di dunia ini. Jadi tidak ada negara. Jadi selama ini negara di Israel itu tidak ada. Dan pada tahun 1930-an, mereka baru diakui sebagai negara. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab akan terjadi persis. Jadi kalau misalkan Israel itu kembali kepada Tuhan Allah Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Jadi kita bisa melihat mereka begitu menghalangi penginjilan misi, tetapi Tuhan Yesus begitu sayang kepada mereka supaya mereka itu benar-benar kembali sadar akan apa yang mereka lakukan dan mereka cepat kembali kepada Tuhan Allah. Jadi seumpama seorang ibu yang begitu berdoa dan minta tolong kepada anaknya sendiri supaya dia tidak berbuat jahat, tetapi anaknya akhirnya telah jatuh dalam masalah dan menjadi seorang pembunuh. Dan bagaimana hatinya seorang ibu melihat anaknya menjadi pembunuh seperti itu?
pastilah itu penderitaan seorang ibu yang sangat sakit hati melihat anaknya sendiri itu penderitaan yang dialami oleh Yesus. Jadi mengapa kita berpikir demikian? Coba saudara bayangkan, ada orang mereka tidak mengetahui Injil dan mereka akan pergi ke neraka. Jadi untuk apa mereka hidup di dunia ini? Jadi janganlah saudara tertipu. Kalau saudara sudah lama menjadi orang Kristen dan menjadi anak Tuhan, bisa saja saudara memindahkan perhatian saudara kepada di luar Tuhan. Jadi saudara harus membuat setiap hari Minggu itu seperti saudara pertama kalinya datang ke gereja kita. Jadi selalu deg-degan, selalu tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita harus memiliki hati yang sangat sakit hati melihat orang-orang yang tidak percaya Yesus di ladang kita masing-masing. Jadi kita harus memiliki hati yang sangat gerah untuk melihat mereka. Di Roma 9 ayat 1-3, Rasul Paulus mengakui imannya seperti ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apakah saudara bisa paham? Sampai ia ingin sekali saudara-saudaranya dia dan kaum sebangsanya dia itu ingin diselamatkan oleh Tuhan sampai ia bisa pergi ke neraka. Walaupun ia dikutuk oleh Yesus. Mengapa? Karena Rasul Paulus ini sudah pernah ketemu dengan Yesus. Jadi sudah tahu bagaimana kehidupan berimannya dia bersama dengan Yesus. Sehingga ia bisa menyampaikan pengakuan seperti ini. Jadi kita harus memiliki hati yang seperti ini kita harus memiliki hati yang bersedih hati seperti Rasul Paulus. Jadi saudara, coba saudara bayangkan, saudara bisa bayangkan ada sebuah kaca. Jadi di dalamnya, mungkin dari luarnya tidak kelihatan, tapi kalau kita melihatnya dari dalam, kita bisa melihat di luar. Jadi sama seperti itu, kalau kita pergi ke neraka, kita bisa melihat apa yang terjadi di kerajaan surga. Apakah saudara bisa betah di neraka yang seperti itu? Jadi pada saat saudara bertemu dengan banyak orang di ladang saudara masing-masing, pasti ada alasannya kenapa Tuhan mempertemukan saudara dengan orang itu. Jangan sampai saudara tidak menyampaikan Injilnya kepada mereka. Jadi saudara yang suka membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, jangan sampai itu yang menjatuhkan saudara dalam tidak mau menginjil. Karena kalau saudara tidak fokus pada hal itu, bisa saja seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, kita menjadi celaka, dan kalau kita celaka masuk ke neraka di mana kita seumur hidup membandingkan diri kita yang ada di neraka bersama dengan orang-orang yang ada di kerajaan surga. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara menghentikan semua arus rohani yang menjadi celaka bagi kita dan saudara, tetapi saudara bisa menjadi orang yang mengubah semua hal-hal rohani di ladang saudara masing-masing. Kesimpulannya,
kesimpulannya, ada seorang pahlawan kemerdekaan Korea yang bernama Dosan An Chang-ho. Dan guru ini mengatakan seperti begini. Di tengah kita tidak ada seorang tokoh yang kita bisa hormati karena tidak ada orang yang niat untuk menjadi seorang tokoh itu. Mengapa orang yang mengatakan tidak ada orang yang turut kita hormati itu tidak ada di sekitar kita? Kenapa orang yang komplain? Kenapa tidak ada orang yang menyelamatkan kita itu tidak ada di sekitar kita tanpa dia sendiri yang berusaha? Jangan sampai saudara berpikir juga, mungkin adalah satu orang yang melakukan hal ini. Pasti adalah yang melakukan penginjilan 237 negara, bukan aku tapi. Kalau kita berpikirnya seperti demikian, kehidupan rohani saudara akan direbut oleh setan. Karena satu orang itu sangatlah penting. Dan seorang sejarawan yang bernama Arnold Toynbee, dan ia berkata, jika saudara mengambil satu langkah pertama, Tuhan sendiri yang sisanya Tuhan sendiri yang melakukannya dan menyempurnakannya. Jadi Tuhan yang akan bertanggung jawab. Jadi saudara mulailah dengan iman. Itu yang saya alami pada saat ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa membangun gedung gereja ini? Kami memiliki utang MM-an. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Tuhan terus mengizinkan kita untuk terus membayar utang dari pembangunan gedung gereja ini. Dan saya percaya bahwa kalau kita terus mendapatkan jawaban seperti ini, pada tahun depan kita bisa lunas semua utang untuk pembangunan gereja ini. Jadi, pakailah iman saudara. Jadi, bagaimana caranya kita bisa percaya kalau itu sudah kelihatan di mata? Kalau apa itu iman? Di sini ada sebuah gelas yang berisi air. Jadi, saudara percaya. Perlu saudara percaya? Tidak perlu, karena itu memang kelihatan di mata. Oleh karena itu kita membutuhkan iman pada saat kita membuat sesuatu hal yang tidak kelihatan di mata menjadi kelihatan di mata. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi tokoh utama yang dapat dipakai oleh Tuhan sebagai kehidupan penginjil yang dapat menjadi pionir dalam ladang saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan tolong memberkatilah mereka supaya mereka bisa menjadi seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan sorga. Dan pada saat mereka menerima firman ini, biarlah mereka menjadikan firman itu rema di dalam hati mereka dan dapat mengaplikasikan dan dapat mempraktekkan firman ini dalam ladang mereka masing-masing. Dalam hubungan manusia mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.